Konon dalam kisah lama yang masih dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Selatan, kapal Raja Sawer Gading dilanda badai, sehingga kapal yang dinaikinya pecah berantakan. Bagian kapal yang berupa lunas terdampar di Ara, sebagian lagi di Selayar. Sedang talinya terdampar di Bira, serta lingginya di desa Lemo-Lemo. Konon karena kekeramatan Raja Sawer Gading ini pula, maka penduduk desa Ara terampil dan ahli dalam teknologi pembuatan kapal. Orang desa Lemo-Lemo pandai dalam menghaluskan atau membuat linggi, sedang ahli dalam melayarkannya adalah orang-orang dari desa Bira. Pelaut-pelaut dari desa Bira khususnya terkenal akan keterampilannya dalam mengarungi lautan dan samudra. Mereka adalah pelaut-pelaut yang pantang menyerah dalam menantang keganasan laut. Tak salah kalau mereka mempunyai semboyan. Tak kunjunga bangun turu, naku ginciri gulingku, kualiana talangana toalia. Yang artinya, bila layar sudah berkembang, kemudi sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada surut kembali ke daratan. Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bulukumba secara administratif terdiri dari 7 kecamatan dan 336.224 penduduk. Sebahagian besar wilayah atau daerah Kabupaten Bulukumba adalah tanahnya subur untuk sektor pertanian dan perkebunan. Dan sebahagian lagi wilayahnya, utamanya di pesisir timur Kabupaten Bulukumba ini, adalah tanahnya kering atau tandus, di mana struktur tanahnya adalah terdiri dari batu karang. Sehingga dengan demikian, dengan kondisi yang demikian inilah, maka sebahagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya di sektor kebaharian atau pelaut, nelayan, membuat perahu dan melayarkannya. Ada 3 desa di Kabupaten Bulukumba ini yang terkenal sebagai tempat pembuatan perahu pinisi, yaitu Desa Ara, Desa Tanah Lemo, dan Desa Bira. Sehingga dengan demikian melahirkanlah adanya ahli-ahli untuk membuat perahu dan ahli-ahli melayarkan perahu di Kabupaten Bulukumba. Dan syukur alhamdulillah bahwa dengan keahlian ini telah berhasil mengangkat nama harum bangsa Indonesia, yaitu berhasilnya pinisi-pinisi atau perahu pinisi yang dihasilkan di daerah ini untuk berlayar ke luar negeri, ke Madagaskar, Australia, Jepang, dan lain-lain. Sampai tahun 1970, perahu pinisi memegang peran penting di dalam menjembatani Kepulauan Nusantara. Puncak kejayaannya sekitar tahun 1960. Itu diadakan lomba perahu pinisi Makassar yang belakangan ini tampaknya dihidupkan kembali untuk memberikan gairah kecintaan bahari kepada masyarakat. Konon nama pinisi diberikan oleh tua-tua suku Bugis Makassar dahulu sebagai penjelmaan dari tiruan kapal dari Venesia. Namun ada pula yang mengatakan
bahwa nama pinisi berasal dari nama ikan yang banyak terdapat di daerah itu. Dengan ukuran dan perimbangan yang pas, pinisi tampil dalam bentuknya yang klasik yang merupakan keanggunan sebuah karya, hasil tuangan seorang panreta, yakni pemimpin pembuatan perahu. Langkah pertama di dalam pembuatan perahu adalah mencari kayu di hutan yang dipimpin oleh panreta. Di dalam upacara pemotongan kayu lunas, sesuai dengan kepercayaan nenek moyang sampai menjadi kebiasaan sampai saat ini, sebelum melaksanakan pemotongan kayu lebih dahulu dicari-cari waktu yang baik, kapan saja waktu baik atau hari baik untuk memulai. Cocok ini yang pikir tangan saya balik. Ini wakaya nih, Iya. cocok jika de nih kalau bisa yang ini ada ngaji hanya jeku. Nanya kalau bisa lampu sih jika de na cocok. Empainya relongnya. Ini rolo, Iya. kamu rajin mah di persa barang. Pada umumnya, jenis kayu yang dipilih adalah kayu naknasa yang mempunyai keistimewaan uratnya sunsang kedap air dan daya susutnya kecil. Penebangan pertama dilakukan untuk bahan lunas atau dalam bahasa setempat dinamakan kalabiseang yang terdiri dari 3 potong. Penebangan ini biasanya berlangsung sebelum tengah hari. Dan di dalam pelaksanaan pemotongan itu kita tidak langsung begitu memotong. Hanya sampai pada pohon itu sudah kita periksa, kita kelilingi begitu apakah kayu tersebut ada penghuninya merupakan roh-roh halus atau tidak. Untuk itu sebelum pemotongan kayu, kapak yang mau dipergunakan disandarkan di pohon kayu. Jadi bila mana ada sebuah kapak yang jatuh, ternyata penghuninya ada. Berarti yang akan memotong begitu didatangi keraguan. Nah, kemudian yang kedua, setelah datangi keraguan, kita bisa periksa dengan secara batin. Artinya mengadakan telunjuk. Kalau ternyata kayu itu bisa dikalahkan oleh besarnya telunjuk, maka kita yakin bahwa penghuninya tidak ada. Baru kita laksanakan pemotongan. Boy kira marah-marahnya sih ada tarik dia marah-marah yang baluang. Terelong, terelong saya. Iya. Kalau mau terus kan. Lampu ke sitang. Ya, Ya, keturunnya berenang. dengkai. Jalan terus. Naik berenang apa? Balang saya. Ya, terus. Ya, balang kau. Gua balik aku nih. Gua balik aku terus lagi. Itu pakai itu. Tu lagi. Tangan. Itu jeruk proteinnya. Iya. Kuning. Ya, kita di sini. Iya. Kemudian kayu dipotong-potong berdasarkan ukuran yang telah ditentukan dan dibawa ke bantilang, yakni tempat perakitan perahu.
Kegiatan yang dilakukan di Bantilang pertama-tama adalah menyambung lunas atau kalabiseang. Seterusnya adalah shooting yang dinamakan apatonrang yang berarti mulai. Saat akan memulai proses pertemuan, ibarat manusia akan mengadakan pertemuan laki dengan wanita untuk mewujudkan seorang bayi. Karena anggapan dan kepercayaan nenek moyang dulu sampai saat sekarang, dalam proses pembentukan perahu itu tidak ubahnya dengan proses pembikinan orang bayi. Itulah sebabnya maka dalam pelaksanaan perahu pakai tulang-tulang yang merupakan tulang rusuk manusia, dan urat-uratnya itulah merupakan lepengan manusia untuk urat-tulangnya. Kemudian di dalam pelaksanaan sambung lunas itu macam-macam yang disediakan, Pak. Ya. Umpamanya saja ada jarum. Itu jarum, kita kenal jarum itu adalah wajah dan selalu tajam. Nah, itu kita niatkan juga semoga barang yang kita bikin ini tetap kuat dan awet begitu. Kemudian ada kapas yang istilah bahasa di sini kapas rurung-rurung. Nah, itu menurut anggapan dan kepercayaan dulu supaya rezeki dari perahu ini, begitupun dari yang mengerjakan perahu itu rezekinya terus sambung menyambung begitu. Kemudian ada juga biasa atau bahasa di sini baji, artinya beras ketan campur gula. Itu supaya kita bisa sama-sama nikmati manisnya daripada hasil usaha yang kita kerjakan. Itu. Ini kemami, hajar gitu ke, nah hajarin ke, nah hajar pulang. Kegiatan penyambungan lunas ini selalu didahului oleh upacara yang dinamakan anatara, yaitu memotong lunas untuk disambung. Upacara ini merupakan upacara sakral, sehingga untuk melaksanakannya dipilih berdasarkan hari baik menurut kepercayaan setempat. Saat yang dianggap baik adalah sewaktu pasang naik antara pagi sampai tengah hari. Sebagai lazimnya dipersiapkan pula beberapa kelengkapan upacara, antara lain seperti pisang panjang 2 sisir dan wajik yang bermakna kesan baik dan manis. Pasangi pinang kakano dendang, pawang anak riboko dendang, aulit nakatutui dendang, seseorang kapandritan na dendang. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan setelah itu. Misalnya pemasangan papan keras atau disebut dalam bahasa daerahnya anjana papan terasa, yaitu papan kulit pertama, mulai papan urat ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai menjadi bentuk perahu jadi. Untuk penguat sambungan antara papan-papan digunakan pasok buku. Umumnya untuk sebuah perahu pinisi dipergunakan lebih kurang 3.000 batang. Bagian akhir dari seluruh rangkaian kerja fisik pembuatan perahu adalah mengerjakan tiang agung atau anjama palajareng. 2 tiang agung bertumpu pada bangkeng salara. Tinggi tiang agung ini harus seimbang dengan ukuran perahu. Tiang utama depan memakai penumbu dan lebih panjang dari tiang di belakang.
Setelah perahu siap dan akan diluncurkan, maka pada malam harinya dilakukan upacara memberi pusat dan menolak bala. Upacara aposili adalah upacara yang mendahului upacara amosi. Maulidun kana min fi tarikh wa ba'd wa ala wa ta'ala la tusul khawam qad bil mustafa wa kalwana hadza wa qali tasqiya ma in la zikri maulidi sarif madun zawri wa rawiya batu baliman kana tawli sallallahu wa sallam gaya tamarami atrala barina biaratil zatil salaja taslam masan masan mubarika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Raka badarun alaina ikata paramine ol bodore neselau nikamara aina ikato ya wajahun sudur amato Pembacaan berzanzi yang dilakukan merupakan bukti bahwa terdapat ikatan antara pelaksanaan ritual tradisional dengan agama yang dipeluk secara mayoritas oleh penduduk setempat. Selesai pembacaan berzanzi, maka dilakukanlah upacara aposili, yakni upacara menolak bala. Ada bawa konten. Ya. Bawa korek penting. Sapu ngasih sapu namanya. Sapunya mainnya kilo pas sapu ini ladu tuh kayak kilo nih. Puncak acara malam itu adalah upacara amosi. Upacara ini merupakan upacara sakral karena di sini merupakan proses akhir dari kelengkapan manusia sempurna dalam bentuk perahu sebagai anak dan Pandrita yang merupakan ibu bapaknya. Upacara amosi dilakukan pada saat air laut pasang naik. Pada upacara ini, Pandrita melubangi lunas dengan pahat dan kemudian membornya sampai tembus. Segera setelah tembus, Pandrita mencuci muka dan berkumur, yang kemudian airnya ditampung oleh pemilik perahu, serta disimpan sebagai minyak lopi yang berguna pada saat-saat pelayarannya nanti, terutama pada saat ditimpa mara bahaya. Pada pagi harinya, dilaksanakan upacara anyorong, yakni meluncurkan perahu ke laut. Puluhan kayu bulat diletakkan di bawah lunas perahu.
Setelah banyak orang berkumpul, pekerjaan pun dilakukan. Bawa na tong pakalumpan na paklamoy. Ya tong panakuhaw, palayari si papagko. Bawa na tong pakalumpan na paklamoy. Sebagai negara kepulauan, bahari memang menjadi tantangan bagi pelaut-paut dan calon pelaut. Ekspedisi demi ekspedisi telah memperlihatkan pinisi merupakan salah satu bukti keperkasaan kita di lautan. Keperkasaan inilah yang harus dilestarikan oleh generasi yang selanjutnya. Sebagaimana pula telah dibuktikan oleh pelaut-pelaut Bugis Makassar sejak dulu yang mempunyai semboyan, bila layar telah terkembang, pantang kembali ke daratan.